Gue kenalin Sri Asih susah banget ke anak gue. Tapi tiba-tiba di suatu hari yang indah. Baca apa? Demon Slayer. Ngapain baca Demon Slayer? Gambarnya jelek. Nanti gambar kamu berantakan. Oke guys. Jadi kita di sini dengan manusia yang paling ganteng sejagat raya antariksa guys. Ini adalah Mas Johnny Good ya, nama panggilannya di luar ya. Johnny Good nama panggilannya di luar. Berbahaya. Berbahaya? Iya kan nama gue Rizky. Ya, jadi Mas Rizky Tapi ini paling pintar. paling pintar? Iya, karena mau smart. Most smart. Itu gue hampir lupa lagi. Jadi waktu itu, ini ada sedikit cerita guys ya. Gue nyari IG-nya ya, si Mas Rizky ini. Yang mana sih Mas? Carinya jangan Rizky, Most smart. Oke, Most smart. Wow, satu-satunya. Rizky Most smart. Nah ya. Eki. Biasa dipanggil Eki. Tapi buat yang belum tahu Mas, Mas ini apa sih ceritanya nih? Apa ya? Ya kan? Campur-campur. Siapakah beliau ini? Kenapa pakai baju udah gambar-gambar komik gini kan? Apa jualan baju gimana Mas? Ini gue yang desain, ini gue yang jual sih waktu itu. Mau beneran jualan ya? Karena gue editornya kan, terus buat promo, apa nih gimmicknya? Oh bikin sekalian, kaos ini gitu. bikin baju. Oh gile. Ini waktu kerjaan di Bumi Langit. Waktu Bumi Langit ya. Jadi Mas Eki ini adalah komikus guys. Anak komik lah. Anak komik tersohor ya. Jadi Kadang-kadang jadi komikus, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang jadi editor. jadi semua Kadang-kadang ya? jadi bizdev. Kadang-kadang jadi bisdev. Beberapa bulan ini jadi comic industry consultant gitu. Wih. Yeah. Children of Comic ya. Berarti Rizky Most Smart bin komik berarti. Anak komik kan? Iya. Iya, Kurang iya. lebih gitu. Kurang lebih ya. Nah, jadi saya tadi terima kasih banget nih Mas. Saya dikasih komik kita guys. Tapi terima kasih karena ternyata ada yang udah punya, berarti Aku punya. Berarti sempat seorang Tara memegang sesuatu yang ada tulisan Mosmartnya Dan tanpa aku, kenalan gitu. Sebenarnya, aduh, aku mohon maaf ya kalau aku ngomong aku nggak perhatiin Most Smart. tapi ini ya yang ada. Oh iya, Most Smart. Gimana? Ini gue punya keduanya malah dikasih ke satu. Kok tahu sih gue punya ke satu? Lah kan pinter, paling pinter Mos. Oh iya deh. Mos paling. Most Smart. pinter. Oh iya benar. Most Smart, lupa gue. Rizky Most Smart. Ya, terus Jaga Bumi nomor 6 sama, belum punya juga gue. Yang ke-6. Tahu loh. Sama Gundala versi Inggris. Ini juga ada Most Smart. Enggak, kalau di sini masih Eki malu-malu. Oh, Eki. Ya. Project pertama sama Bumi Biasa. Langit ini tahun 2019. 2019 ya, sebelum pandemi ya? Iya, sebelum. Iya. Kalau Mas Eki ini udah dari kapan Mas berarti komik Mas? Ini ngomong santai aja ya, misalnya kayak Komik dari kapan ya? ayo lo, kan? Gue inget pertama kali bikin komik beneran itu bikin buku angkatan SMA kelas 1. Bungku angkatan SMA kelas 1. Jadi biasanya kalau SMA kan ada buku perpisahan gitu ya, buku tahunan ya. Iya. Kalau ini waktu itu satu kelas 1 SMA tuh bikin buku angkatan gitu terus gue gambar. Jadi Buku dari angkatan tahun gambar. tahun 99 lah ya bikin benda yang namanya komik gitu. Tadi tuh hampir ngomong 2019 tuh, biar angkatan muda ya. Iya bener. Tunggu bentar, tahun 99 Mas. Itu apa? 99 lah. SMP, SMA? SMA kelas 1. SMA 99. Kalau dari kecil belajar gambar-gambar lah. Oh, oke. Muridnya Tino Sidin gue. Ini beneran. Serius? Ini beneran. Serius, sempat Soalnya- ada momen di mana waktu Ya. Tino Sidin syuting tapi udah nggak di TVRI kan waktu itu TPI apa kalau nggak salah. Pokoknya Oke. gue pernah ikut tapingnya 2 kali 3 kali gitu. Oh, wow. Nggak, soalnya dengan Mas Eki ini kalau ngobrol guys, itu antara bercanda dan ini tuh udah tipis ya. Tapi cukup mendapatkan ilmu lah dari almarhum gitu. Waktu beliau sakit juga sempat ikut gitu. Oh gitu. Terus kan pas udah mulai gede dia udah nggak ikutan kelasnya gitu ya. Dia sering jadi juri lomba gambar. Kalau Oke. gua lomba. Terus pernah ikut? Dulu gue Mas anaknya Eki. lomba banget setiap minggu. Oh gitu. Iya, Sampai juga lomba. dari kelas 1 SD. Lomba gambar. Kalau aku dulu belajar gambar dari ngelukis, Mas. Dari Malah lebih ngelukis, lebih Oh. kayak dari foto pahlawan gitu. Belajarnya awalnya dari situ, dari kelas 4 SD tuh. Belajar di Pasar Baru situ. Pasar Baru. Kok Pasar Baru? Kenapa Pasar Baru? Kan Pasar Baru banyak gitu yang pelukis-pelukis jalanan. Astagfirullahaladzim, iya lagi. Sama Kelapa Gading. Sama daerah itu, dekat Gajah Mada. Astaga. Iya ya. Ya, masalahnya kita nih
beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh belajar komik kan rata-rata orang online. Sampai kemarin aja ketemu subscriber, lu belajar dari mana kayak gini? Oh banyak bang nih youtubernya nih. Iya, sakti. Sakti gila. Zaman sekarang udah gitu tahu. Gambar pakai handphone, pakai jari telunjuk. Pakai tangan, iya bener. Itu gila sih. Nggak megang pen. Nggak megang pen. Zaman kita kan dulu tangan butek ya. Begitu pensil. Iya, tangannya sampai kayak gini tuh. Kebanyakan gambar. Iya. Beda ya? Beda kan? Nggak seriusan lu? Dengan tangan lurus kan tangan bengkok. Gambar. Dan tangannya tuh kayak berotot guys. Lu moto Arnold Schwarzenegger tuh bentuk tangan gak tuh? Jari gue yang bantet. Dia berotot loh. Gile. Segini kan gak jago-jago banget. Gimana kayak levelnya Ardian Syaf, Aryoan ini tuh Iya gitu. sih, Mas Ardian Syaf sih gila sih. Tapi itu juga apaan? Jadi aku tuh pertama kali tahu kemarin tuh pas lagi ke Peskom. Ya ceritanya nih. Lagi mampir ke boothnya Doi nih. Set gitu kan. Ini gambar apa? Komik anak-anak. Oh ini dia, ini Mas Eki tapi lagi ke belakang gitu kan. Terus tiba-tiba, loh kok ada yang juga style kayak gini? Yang model kayak Gundala gini? Loh ini siapa ya? Sama Mas Eki juga. Mana sih orangnya muncul? Halo, saya ya kayak begini orangnya. Tapi itu literally pertama kali belajar komiknya. Kayaknya pertama kali menciptakan sesuatu yang sekuensial gitu ya. Ada halaman 1, halaman 2, ada panel 1, panel 2. Seingat gue sih pas itu. Sebelumnya ya tentu saja coret-coret gambar, buku pelajaran. Buku pelajaran yang sampai tengah duluan yang dari belakang gitu kan. Astagfirullahaladzim, sama lagi. Coret-coretan kan. Iya benar-benar. Kalau aku buku tulis mas. Iya makanya buku tulis kan. Buku sampai tulis. tengah duluan. Iya benar. Cepetan coret-coretannya daripada pelajaran. Iya. Bener tuh, udah bener banget loh. Gue ke koperasi dulu ya, Ogut lagi sama nih. Ini kata umur yang menyebut Ogut. Dari koperasi beli buku tulis khusus buat gambar komik sama teman-teman dulu. Kayak gitu ya. Kayaknya anak kita kayak gitu ya. Awal-awal. Nah kalau ke Peskom tahun kemarin tuh ada satu kreator yang unik banget. Dia bikin komiknya memang kayak seolah-olah digambar di buku tulis. Jadi ada garis-garisnya gitu. Oh biar sengaja ya? Iya, sengaja. Oh itu unik sih. Peskom seru sih, emang banyak komik-komik Seru. alternatif gitu yang lucu-lucu. Tuh, nih. Nah kan ini Tuh, lootnya yang merah. Kayak barang rampokan banget. Kayak barang rampokan. 2 koper guys. Karena kalau komik Indonesia itu kan ya kadang-kadang ya mohon maaf. Betul. Emang bisa didapatnya di acara kayak gitu. Kan nggak ada tuh di Gramedia kan cuma beberapa. Ada. Beberapa. Ada. Iya. Adanya males nggak mau nyari. Ada Kurang, yang saya beli di kurang Gramedia. istiqomah gitu. Beberapa ada di Gramedia. Belinya Tapi kan gitu maksudnya. 80% nggak ada. Beli. Ya. Iya, benar-benar. Tapi memang lebih banyak yang beredar secara indie, India. digital. Digital bener sih ya. Digital kalau digital kebanyakan webtoon, ya nggak sih? Betul. Paling cuan lah sekarang webtoon. Oh gitu ya? Waduh, ini menarik nih. Kenapa kalau menurut Mas sekarang webtoon tuh lebih diminatin ya sama orang-orang anak-anak zaman sekarang terutama ya? Karena kalau aku lihat di subscriber aku aja, webtoon tuh, pasti mereka langganan semua sih. Semuanya tahu lah. Iya. Sampai semua judul-judulnya tuh tahu gitu. Karena pengalaman pertamanya di situ. Eranya. Anak-anak sekarang digital native kan gitu. Kalau kita dulu pengalaman pertamanya Lady Oscar gitu. Candy kan. Beda ya. City Hunter. Mana tuh? Nah, Nih, kan. Dragon Ball dicetak ulang nih. Nah, katanya cetakannya jelek ya? Hah? Katanya cetakannya ada yang Oh, nggak tahu deh. kurang-kurang. Yang Eksklusif kan ini. eksklusif, bagus kan? iya. Ini salah satu yang wave pertama kan. Wave pertama. Komik Jepang masuk. Gitu. Alhamdulillah dapetnya kemarin sih nggak tahu sih, belum baca penuh sih. Semoga nggak ada yang cacat deh. Sekarang harganya Penasaran. 168.000. Itu cetak ulang, tapi no sensor. Makanya aku temen. Oh, iya? Iya. Semuanya no sensor. Bulma-bulmanya. Bulma-bulmanya. Episode 1 yang banyak sensornya tuh nggak ada sama sekali sensor. Seneng gua. Salah satu karakter yang paling banyak digambar anak SD kita kali ya dulu di Bulma ya. di angkatan saya gitu. Oh, Dragon Ball, kan, semuanya. Bulma, Gambar Goku. Bulma deh. Iya bener. Gambarnya dia yang di atas jeep. Oh iya bener. Iya bener-bener. Terkenal banget Iya, yang bener posternya. tuh, iya. Aduh. Terus kalau saya tambahin sih nomor 18 emang suka aja. Nomor 18. Nomor 18 Itu, untungnya saya pas sudah dewasa sih, jadi lebih bisa menghargai. saya iya sih benar. Bahkan saya punya istri aja, saya kan cosplayer. Saya suruh cosplay nomor 18 untuk membuktikan bahwa kamu cocok motor saya. Jadi sebelum pandemi suruh cosplay dulu. Oh, pas. Kamu jadi bu. Gas. Sebenarnya sih aku mau marah, tapi kan kita lagi rekaman. Bu yang kurus. Ya. Ada dong. Nggak Bu yang bilang kurus. loh kalau ada bu yang gendut.
Iya sih. Iya. Di statement sendiri. Bu itu gendut, tau nggak? Pertama kali kenalin tuh gendut, Mas Kiki. Editor saya ini. Ngalahin musuhnya kan dimakan, terus kekuatannya dapat. Dimakan. Gitu kan. Dan dia kan jadi coklat. Jadi coklat bener. Iya beneran. Jadi coklat terus dimakan. Iya. Mas, tips buat kurus mas. Untuk orang yang hobinya, kita kan hobinya kan banyak duduk nih. Oh iya. Ya kan gambar, tau-tau. Kan kita Iya. kadang-kadang tuh komikus ya. Subuh gambar, set, haha, udah zuhur, lu, udah maghrib. Gitu kan yang sering terjadi. Tips Gimana, buat kurus Mas? ya totalitas mikirin komik Indonesia kan. Soalnya banyak sedihnya, banyak patah hatinya gitu kan. Tuh kok. Ngiri Dalam ngelihat ya. komik Jepang. Ini ada Ngelihat sebagian, webtoon ini, webtoon banyak kan dari Korea. ini sebagian ada isi hati pribadi nggak sih Betul, mas? jadi kan Oh betul ya. Wih, nah, kita di sini banyak gitu mas. hicks gitu. Nah ini yang bikin kita susah kurus mas. Mau nggak mas? Yang ini saya saranin. Harus ya disaranin lagi. Sumpah, Ya. enak. Penonton maaf ya, Ya silakan. membuka mulut dan mengunyah-ngunyah gitu. Jadi cara makbung ya. Kamu sekalian nih. Kenapa? Ngapain ya? Sekalian. Kalau mau makan gede, sekalian Oke, apa? Nggak perlu. sambil makan. Aduh, ya gitulah mas. Aku tuh dulu aku sebenarnya lebih ke lukis kan. Terus jadi gambar agak komik di buku tulis gitu. Agak komik tuh masih belum komik banget karena kan ya buku tulis gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada teman aku dulu, namanya Mage Hikari, nama pen name-nya. Kebetulan saya kenal ya. Iya. Kenal bener ya? Kenal beneran. Wah. Kebetulan kita berkenalan dengan Mage di momen yang berbeda pasti gitu kan. Pasti. Kalau aku dari SMP, teman SMP literally. Belakang aku duduknya. Aku tahun Pas kelas 2014, pas dia udah profesional lah. Oh, oke. Itu kenalnya pas lagi apa tuh, Mas? Pas lagi aku mencoba membuat Shonen Jump-nya Indonesia. Oh. Jadi waktu itu Oke. aku sama teman-teman Hah? bikin majalah komik Shonen Fight namanya Di Indonesia? di Indonesia. Oke. Shonen Fight itu bagus banget. Salah satunya adalah karyanya Mage. Isinya bener-bener sama kayak Shonen Jump. Oke. Bagus banget. Terus sampai dikira perusahaan Jepang lah intinya gitu. Tapi memang waktu itu dibantuin sama editor dari Jepang. Oke. Kok? Tapi cuma terbit 5 edisi lah. Makanya aku gak pernah denger ya? Padahal aku lagi Ya, tahun-tahun segitu. ya itulah salah satu penyebab akhirnya Waduh, sorry. bangkrut gitu. Karena gagal mendapatkan perhatian seorang Tara Budiman. Tara Budiman lah gitu. Salah Tara. Sama-sama Tara, tapi salah. Yang ini Bukan, Tara Dwi. Tara Dwi apa teman-teman? Diwantara. Itu pun dipanggilnya dulu macam-macam tuh pas SMP. Dewa lah. Apa coba? Dan terus Dugong dari Ah, mana? Dugong itu kurang ajar sih. subscriber ada yang bilang, ih Bantara mirip Dugong ya. Tiba-tiba jadi panggilan loh. Tara Dugong. Dugong yang agung. Apa coba? Jadi IP lagi kan? Jadi IP. Iya benar, jadi IP jadi baju. yang By the way, guys. episode kemarin ya? Episode kemarin. Aduh, itu kocok banget sih. Tapi ya, gitu mas. Mega terus Mega Studio itu komik ada yang namanya Tara. terus ya. Iya, Tara Production. Hanya satu. Gila ya? Hanya 2. Oh iya, hanya dua kemarin. Iya ada. Ini pas kom ya. Iya. Iya benar. Makanya pas beliau bilang, ini Tara Production loh. Aku juga Tara. Aduh. Jadi Mage. Oh kalau Mage dulu dia nginspirasi aku bikin komik actually. Jadi dia itu zaman SMP, dia itu udah bentuknya kreatif sih. Jadi kertas A4 sama dia, dilipat 2 gitu. Terus dilem jadi kayak buku. Beneran komik, beneran. Gitu kan, terus komik beneran. Itu aku ingat banget komiknya dia yang aku baca dulu judulnya Angel. Itu pada saat itu udah bentuknya komik, sementara kita masih ngaco-ngaco gitu kan. Wah, kayaknya bisa nih serius ini. Tapi dia bener lu emang serius sih. Dari SMP tuh ya? SMP. Sampai kemudian berarti kalau nggak salah 2010-an nerbitin komik sama Gramedia kan, Shangri-La. Betul, Sarila. Dan sekarang mungkin kalau teman-teman nggak tahu nih siapa nih yang diomongin sama Bang Tara, Iya. dia baru aja debut di Jepang. Betul. Komik cetak. Komik cetak. Bareng sama komik Zenon. Oh gitu. Penerbitnya komik Zenon. Tahun tuh, ini? baru bulan ini. Bulan ini malah. Karena kalau di Jepang udah lama kan, tapi Iya. komiknya akhirnya debut itu bulan ini. Komik barunya debut. Di versi cetak, sebelumnya digital gitu. Itu Komik Zenon semuanya. itu salah satu publisher komik yang mungkin nggak banyak yang tahu ya. Taunya kan Shonen, Shueisha gitu. Itu pendirinya itu yang bikin Fist of the North Star. Oh, Aku tuh. iya tahu. Lagi dicetak ulang lagi kan tuh sama Gramedia. Betul. Penerbitnya. Penerbitnya.
Wah, gila. Jadi oke banget. Itu talent Indonesia kayak gitu. Itu aja aku baru tahu Keren banget. kalau Mega bikin komik lagi bulan ini. Karena aku lucu Karena udah banget. di Jepang ya udah. Karena udah di Jepang. Terus yang beliau nikah aja dari masa aku taunya. Karena aku udah benar-benar udah terakhir kontak tuh 2000 sebelum aku nikah. Tapi keren memang. Tahu dari Jepang. Orang hebat itu memang dipertemukan sama orang hebat juga. Aku jadi malu jadi gitu, Mas. Biasa. Untungnya saya sempat ketemu sama Tara, jadi saya ikutan. Nggak usah. Ngapain membawa? Apaan? Saya tuh pas lagi kenal sama beliau justru pas lagi tahu kamu mana nih tadi kontak komiknya. Kok jadi hilang? Ini kan jadi ini. Gila sih, aduh. Kemarin tuh di Peskom tuh saya, ini Mas, pertama kalinya, karena gini, biasanya acara komik itu kan nyampur ya. Komik dan apa. Kalau Peskom kan literally kemarin tuh komik semua kan. Iya, dan Indonesia semua. Dan semuanya Indonesia, puas. No, 2 koper literally. Kemarin ada wah, lagi di gila. Jakarta. Oh, ada lagi? Inisiasi, bukan Peskom, tapi ingin menginisiasi hal yang serupa lah gitu ya. Oke. Di Jakarta juga punya, cuma konsepnya beda. Ada pamerannya dulu. Oke. 10 hari gitu. Jadi acaranya tetap ada di weekend, tapi buat yang datang sebelumnya 10 hari itu bisa nonton lah pameran doang. Nggak ada komikusnya, paling ada yang jagain gitu. Namanya Kompak, Komikus Pamer Karya. Baru weekend kemarin. Udah bikin lah. Cepet banget. Jadi, lo ini ya nggak sih? Biar kita gaungkan komik Ini Indonesia. Pertemuan ketiga jadi podcast kan? Oh ini Ini benar. kan. Tahun ketiga loh ini. Pertemuan ketiga. Baru 3 kali ketemu. Sebenarnya buat saya kelima, karena saya impian Mas udah 2 kali. Itu awalnya tuh, awal aku belajar komik. Terus yang uniknya, aku singkat cerita pas kuliah ada lagi teman inisialnya T. Mas tahu juga tuh, Kenal juga kan? Kenal gitu. juga. Ternyata dunia komik emang kecil. Aku tuh baru cerita kan. Aku jadi kemarin tuh pas pertemuan kedua sama Mas Eki, aku cerita, iya Mas Eki, aku ada teman juga namanya inisialnya T. Dua-duanya perempuan ya by the way ya. dua-duanya. Mega itu perempuan, ya karena sebutnya Mega. Jadi perempuan dan si T ini juga perempuan juga. Aku tuh baru cerita, lucunya 2 orang ini ketemu di Jepang gitu kan. Aku bilang kan dalam suatu job bareng. Kenal juga loh. Emang dunia itu begitu sempit Jadi ya. ya komikus yang satu lagi yang T ini juga komikus Indonesia yang berhasil breakthrough ke Jepang kan. Terus di Dan Jepang. jalurnya mungkin kalau buat teman-teman memberikan sisi edukasi gitu ya. Iya. Jalurnya tuh lewat kompetisi. Jadi memang gambarnya udah bagus ya komikus T ini. Ini kayak ngomongin ya memang kadang-kadang dibuat secara terpaksa. Waktu itu mulai habis kenapa pakai inisial? Iya, Tati ya. Tati, saya Tati ya. Nih Mas Eki nih. Jadi Tati Sensei karena sekarang udah debut di Jepang panggilnya Sensei. Jadi Sensei Tati ini komikus lokal yang aktif di komunitas gitu ya. Gambarnya memang keren dari dulu Iya gitu. sih, Terus benar. penggerak komunitas juga. Tapi channel dia kemudian bisa ke Jepang itu lewat kompetisi Silent Manga Awards. Oh, kalau beliau Silent Manga. Silent Manga itu kemudian menang, posisinya juara berapa pokoknya kalau di Silent Manga tuh nggak harus yang juara 1 lah yang bisa dapat fasilitas berangkat ke sana. Tapi menang terus ikut masterclass di sana. Jadi ikut masterclass di sana tuh kayak di sini nyantrik ya, belajar langsung di Iya, di pusatnya ibaratnya. perusahaan sama komikus profesional, editor profesional. Jadi sekarang debut dan komiknya keren banget, horor serem lah gitu. Yang serangga itu bukan Iya. saya Horor. Pas gambar Gila. manusia keren, cantik, ganteng gitu, tapi bisa gambar serangga kecoa, serem-serem gitu kan. Dan yang Tati itu jujur Mas, aku untuk yang dari komiknya dia, kisah komiknya dia, perjalanan dia dalam komik lah, dunia komik, itu aku lebih tahu Tati daripada Mega. Karena Mega itu kan aku ketemu udah jago gambar. Kalau Tati itu harus jujur nih. Pas kuliah itu sempat gambarnya ya biasa-biasa aja, jujur aja, mohon maaf nih Ti. Tapi selang 2 tahun atau 3 tahun. Progres banget. Gila sih. Progresnya jauh banget. Aku ingat banget pas lagi 2011 tuh, karena aku kuliah berhenti. Dia lanjut tuh kuliah. Aku kuliah berhenti, aku malah kerja. Terus nggak lama ketemu di Facebook gitu, pas lagi gambar dia, gila udah jauh banget nih. 2010 tuh ingat banget. 2007 sama 2010 itu bedanya jauh banget. Iya, tuh zaman ada platform komik apa gitu. Iya, ada yang di online ya? Oh, yang online. Yang gedenya si Mas Fauzi bukan sih? Iya. Fauzi. Anak-anak Bandung, Alek Izaki. Iya bener. Itu dulu join juga di situ. Habis itu bubar kan? Iya. Itu tau gak Mas? Zaman-zamannya saya gambar ikut konten digital kan. Biasanya kan sebelumnya pakai drawing pen, manual, snowman, cat, tinta Cina segala macam ke digital. Bilang ke nyokap pada saat itu kan, "Mah,
ini kan kerjaan lagi nggak jelas nih. Modalin dong beli handphone. Ya, judulnya handphone. Ade tuh. Lo taunya Wacom Pade, Huion apa? Handphone. Handphone itu. Licin. Nggak bisa beli Wacom kan? Nggak bisa beli Wacom. Mahal, Pak. Menunjukkan perjuangan seorang Tara. Aduh, kayaknya kita semua. Yang tidak budiman. Yang tidak budiman. Karena beda Tara. Nah, jadi yang handphone itu licin banget, Mas. Si Tati yang ngasih tahu. Tar, lu kalau biar nggak licin, pakai kertas, lu lem selotip. Lah iya. Tetap bisa. Tetap bisa. Thank you ya, lagi-lagi Ti. Aduh, ini bersin-bersin dia nih. Itu perusahaan yang apa? Screen sekarang kan kalau iPad Iya. Paperlike. Ini Paperlike. namanya Paperlike ya. Inspirasinya dari situ jangan-jangan. Jadi dari Tati. Iya, dari Kalau itu the real paper, actually. Dilem aja paper. Tapi actually kalau misalnya cuma gini doang sih, Mas, emang kasih paper aja. Kalau yang nggak pakai layar. Iya. Kalau pakai layar, emang Paperlike. Jadi tembus pandang tapi rasanya kayak di paper. Aduh, ya itulah singkat cerita, guys. Emang kenapa Bang pakai Paperlike kayak gitu-gitu? Licin, Pak. Kecuali kalau ente udah terbiasa ya, kayak iPad tuh udah terbiasa gitu kan. Iya, saya aliran nggak suka pakai. Oh gitu ya? Iya. Malah enakan yang licin kan? Gitu. Jadi kalau gambar berisik tuk tuk tuk. tuk gitu kan, malah kayak orang malu ya. Enggak sih, orang pakai shy. baju jadi nggak malu. Umur kita sama. Jokesnya barengan lagi. Biasanya barengan subscriber timingnya. ketawa nggak kalau kayak gitu? Ya, biasanya katanya kayak gitu, Mas. Besok dia baru nyadar itu lucu. Karena lawan sumber kita itu awal tuh apa sih, cringe gak jelas. Besoknya lah lucu dah kemarin gitu. Kalau lawan sumber kita gitu. Jadi ya gitu ya perjuangannya, guys. Jadi jangan dikira Bang Taro sekarang punya tuh Wacom yang ini jujur mahal-mahal tuh, Mas. Aku beli 24 tuh. Karena belum tahu Huion juga. Huion lebih murah by the way. Iya, bisa betul. kali maksud gue kan Huion. Nah, Wacom itu mahal. Saya evangelisnya Huion kok. Oh, Nah, mau berapa persen? paling gede diskon berapa, Mas? Bisa gratis. Boleh, Mas. Boleh. Saya- Kalau bisa yang USB-C colok ke Yang Mac langsung ada 24 itu gambar. kan, yang baru yang 4K. Boleh, Mas. Kalau bisa yang layarnya yang udah apa tuh? Yang udah sentuhnya itu Laminated, iya, yang sekarang yang dijual Boleh, itu boleh, Mas. laminated. Boleh, Mas. Terus ntar Wacom saya pinggirnya nggak? Itu kalau 2 saya ganti Wacom itu. Replay sekalian. Tiba-tiba langsung. Aduh. Tapi Huion yang pertama kali saya punya layar yang gede. Ya, Dulu kanvas. Dulu aku yang layar yang gambar ada pentablet ada layar itu pertamanya Wacom yang 13 inch. Harganya pun sama 13 juta pas beli dulu kan. Betul. Dulu tuh 2012. Huion lah yang pertama yang gede tapi harganya cuma 7 juta aku beli. Gila sih emang sih. Huion juga salah satu yang cukup suportif sama dunia perkomikan. Jadi waktu aku di Bumi Langit sempat bikin produk bareng. Jadi ada produk Huion yang ada gambar-gambarnya Patriot, Gundala, Godam. Oh, ada edisinya ya? Ada edisinya. Edisi khususnya ya? Jadi di tabletnya ada special edition gitu. Wah, kita sih sangat senang ya mensupport Jadi Huion. nanti bisa aja ada special edition dugong. Nah, itu sih boleh lah. Ini, aduh, tuh kayak sepi ya. Berantakan saya. Pas Gigi benain. Biar tuh tempat Huion di situ tuh. Buat gambar gede. Enak tuh Mas ya. Lalu kalau Mas sekarang pakai yang segede apa? Buat gambar? Pakai 16. Oh nih, emang sweet spot. Itu juga. Soalnya kalau 16. buat yang mobile pakai iPad kan. Iya benar. 12/9. Tuh. Tapi boleh jujur nggak? Akhir-akhir ini emang banyak kan pakai iPad sih aku. Ya, Bisa enak sih di mana-mana. sama sih. Iya kan? Misalnya kita lagi gini nih, aduh kebelet, ya nggak sih? Di WC. Terus bisa pamer kan nggak banyak yang bisa gambar di mobil gitu ya. Bener. Di kereta gitu. Iya. Pada bilang, kok bisa gambar? Gue mau pusing gitu. Ini super power saya. Saya bisa gambar di mobil. Sama sih actually. Iya. Bini Iya lu kan? nggak bisa soalnya. Oh, Baca handphone nggak bisa di mobil. Mabok ini ya. Ah. Gila ya. Sedangkan saya jadi gambar satu halaman $50 selesai. Cekring gitu. Tunggu, satu halaman $50. Satu gambar bukan satu Oh, satu halaman. Kalau gambar. satu halaman sih $100, $150 lah. Kalau main klien luar. Berarti aku dulu tuh entah ditipu atau gimana. Jadi aku dulu pernah jadi inker, Mas. Tahun 2010. $5. Ya ada juga misalnya dia. Ya, emang ada masanya. Aku dulu pernah gambar buat Emang. buku pelajaran waktu SMA itu. Satu gambar 2.000. Tapi yang digambar kayak 3 apel gitu, buku pelajaran. Oh, buku pelajaran. Satu pohon. Nah itu 2.000. 2000.
Berarti ada level-levelnya juga ya. 4 gayung 2.000. Iya digambar gitu-gitu benar-benar buku pelajaran. Jangan menyerah. Iya bener ya. Jadi tipsnya adalah jangan menyerah guys. Kalau emang lu SMA tahun 2000 gitu. tahun 2000, Tahun 2000. tahun 2000 pun bayaran Itu 2000 kerjaan ya. profesional pertama. Ya, Kelas profesional 2 pertama. SMA bikin buku pelajaran bahasa Inggris dari tempat kursus bahasa Inggris namanya New Concept. 2000 per objek ya. Per objek. Per objek tuh Per bayaran. objek gambar. Tapi kalau misalnya 5 apel dihitungnya satu objek. Di. Ya kan berhitungan bahasa Inggris 5 apples. Nggak nawar tuh mas kayak, ini kan 5, Ya kan masa nggak SMA. 10.000? Oh iya. Dan tahun 2000 sih 10.000 udah gede sih. Karena bayaran gua aja dulu nasyid 100.000 ya seneng, bagi 5 loh itu. 20.000, ya Allah, sedih. Ya masa-masa itu ya perjuangan ya. Terus aku juga gambar juga sama handphone itu ya itu mas. Pernah sampai dapat klien luar, ya walaupun $5 tapi bagi tahun 2010 sih lumayan sih. Yang penting dapat kerjaan kan. Dapat kerjaan. Buat pemula. Iya, apalagi aku kan berhenti kuliah ceritanya. Tapi lanjut kan, aku berhenti kan. Nyak nanyain mulu kan, mana duit? Iya nih. Set, pakai handphone yang belum dikasih tati tuh. Masih licin tuh. Jadi saya tuh mas, caranya adalah saya tekan tangan saya ke meja. biar nggak licin. Tati datang ke rumah, ya kan, bagaikan malaikat. Lu ngapain gitu tak kasihnya kertas. Ih. Emang jiwanya udah guru dari dulu kan? Jiwanya udah guru. Sebelum berangkat ke Jepang dia guru kan? Betul, dia guru. Dari dulu harusnya. Tapi sekarang udah nggak ngeguru lagi ya? Ya karena udah di fokus Jepang, ya? Wah, Tapi gila. masih itu mengajari calon-calon komikus lokal kan. Jadi ini masa depan kalian bisa mendapatkan kesuksesan, bisa jadi mangaka Jepang. Gitu. Wih. Kan ada namanya, nama Jepangnya, nama penanya. Lupa apa gitu. Ada dia. Jadi di komik dia nama penanya pakai nama mangaka Jepang gitu. Tapi aku mau nanya Mas Eki nih. Kenapa Mas Eki tidak makan pena? Kenapa Most Smart ada di situ? Yang saya baca tuh. Kenapa tidak diganti menjadi One Pinter gitu? Most Smart. Atau biar kayak orang Kamboja gitu ya. Pinter Paul. Pinter Paul. Astaga, Kamboja tuh. Pinter Paul. Astaga. Habis namanya udah lucu kalau nama gue. Jadi kayak ya udahlah di skip aja gitu. Karena semua orang nggak ada yang mengira itu nama beneran kan. Dikiranya udah nama pena kan. Dikira pen name. Nah, biasanya Itu bukan nama pen name ya? bukan. Jadi itu nama. Memang di KTP begitu. Di Indonesia di dunia cuma ada 5 orang. Seriusan? Iya, saya 3 bersaudara sama generasi 2 anakku. 2 orang. Yang kemudian ya udah itu aku jadiin nama keluarga kami lah gitu. Sebenarnya itu nama bokap yang bikinin nama itu lah. Oke. Sok-sokan. Sebenarnya sih. Oh, sosok. Sosokan biar ada marganya. Iya. Sebenarnya sih tadi bisa lebih cepat kalau bilang ya di cuma 5, kita berlima namanya Most Smart gitu daripada seluruh dunia 85. Tinggal bilang saya keluarga dia semua ternyata. Indonesia. Di Indonesia. Di dunia ya. Di dunia. Most Smart. Iya. Aduh, apa yang menyebabkan ayah Anda menamai Anda itu? Jadi ke situ. Jadi nama tiba-tiba. Ada kepanjangannya. Serius. Ya, mungkin adik-adik nggak tahu atau lupa gitu. Oke. Tapi bokap tuh penulis. Oke. Jadi bokap itu bahkan memilih namanya sendiri. Nama dia apa nama pen? Nama dia. Oke. Sampai di KTP. Jadi bokap tuh kayak nama aslinya itu bahasa Arab, susah dilafalin. Oke. Terus karena keluarga apa ya? Keluarga guru ngaji lah ya gitu. Jadi kayak kalau susah dilafalin malah artinya beda gitu. Nama aslinya tuh Muntazim. Kalau pelafalannya, tapi tulisannya susah Muntajim gitu. Oke. Jadi sama bokap akhirnya memilih nama sendiri, ditambahin nama depannya jadi Martin. Biar gampang. Martin. Jadi Muntajim, MM. jadi MM. Mudah ya. Tuh, nah terus buat nama Most Smart itu dia juga ngarang sendiri. Emang karena dia penulis gitu ya. Almarhum penulis ya emang bakat ngarang gitu. Jadi Most Smart itu sebenarnya Martin Muntajim Sri Martawinata gitu. Kepanjangannya. Tapi jadinya. Tapi Most Smart. Tapi unik sih. Iya. Jadinya karena Most Smart itu. Menarik ya. Wow. Padahal gue iseng tuh nanya, bener loh. Ternyata namanya unik sekali. Dan kejadian di balik itu pun unik sekali ya. Iya sih. Seru lah, makanya sebenarnya kalau ngomongin serius gitu ya, kayak pertemuan-pertemuan kita dengan orang termasuk keluarga gitu, itu kayak memberikan kita motivasi atau memberikan kita jalan gitu di hidup gitu. Kayak bokap tuh buat gue salah satu yang bikin gue harus bisa jadi sesuatu. Karena waktu gue umur 4 tahun tuh gue ditinggal sama dia keliling dunia.
Oh. Jadi dia jadi wartawan di pelayaran Dewa Ruci keliling dunia. Oh, wartawan. Wartawan waktu itu. Jadi dia ikut di kapal Dewa Ruci terus keliling dunia. Jadi kayak beban gue harus bisa keliling dunia juga gitu. Walaupun belum pernah bisa tembus benua selain Asia ya. Gitu. Ya, tapi kan dengan Tapi kan- bisnisnya sekarang sudah mendunia lah. Comic Industry Consultant. Comic Industry Kalau Consultant. butuh informasi tentang industri komik, I'm your guy. Tapi kalau misalnya Gen Z, Gen A gitu ya, yang aku lihat kan sekarang tuh udah yang kayak Mas bilang tadi kan, lebih ke webtoon segala macam. Kalau menurut Mas, kan banyak yang nanya nih, subscriber aku juga kalau ke aku gitu ya, cara ngeduitin paling cepat atau paling terarah gitu deh bahasanya. Itu mereka ngelakuin apa Mas? Apa ke webtoon tadi itu? Tapi kan kadang-kadang kan saingannya banyak apa Kalau gimana? ke webtoon tuh ya harus pintar-pintar kalau di Indonesia ya. Karena kalau di Indonesia di webtoon itu yang baca banyak, Betul. 7-8 juta 8 juta ya? pembaca bulanannya. Kalau datanya webtoon katanya. Hmm. Kalau lihat aja maksudnya webtoon-webtoon yang terkenal itu, bahkan yang baru-baru. Baru 2-3 hari pembacanya bisa udah tembus ratusan ribu. Maksudnya website yang kayak webtoon gitu Ya, ya? di webtoonnya judul Oh, yang betul ada ya? di dalam webtoonnya. Oh, satu kan per bisa judul, dilihat per kan, judul. Iya, per iya, judul iya, gitu, iya. pembacanya berapa. Jadi memang pembacanya paling banyak di situ. Oke. Yang PR adalah nyari duitnya, Oke. gitu. Karena pembacanya banyak, yang beli koin dikit, gitu. Bahkan pembaca banyak itu bisa jadi 3 kali lipat kalau nggak ada situs pajakan gitu misalnya. Iya, 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 Kan? iya. Jadi PR-nya adalah nyari duit ya kalau di Indonesia. Nah, teman-teman ada banyak yang ngeduitinnya lewat karya karsa, lewat crowdfunding lah, ya. traktir gitu. Traktir, Dukung sama saya dia. di sana ya gitu Ya. di tempat lain gitu. Atau ada juga yang cari duitnya di webtoon buat ngumpulin pembaca, terus nanti sosial media laku gitu kan, dapat Oh, client commission. service, dapat commission, atau jualan versi cetaknya. Oh. Nah, kalau bisa bahasa Inggris lebih asik gitu, karena bisa uploadnya ke webtoon US aja. Nah, caranya itu gimana, Mas? Aku Tinggal sendiri upload. upload terus tentuin ininya. Ada Jadi ya settingannya? masuk settingan ke user webtoon kita nggak perlu bikin akun baru, tapi setting bahasanya diganti bahasa Inggris. Nanti setting library yang bisa dibacanya akan berubah jadi koleksi bahasa Inggris. Terus settingan upload sebagai kreatornya juga akan beda lagi page-nya. Oh, Bahasa dan langsung Inggris. Tapi kemar akun ke yang US tuh sama langsung ya? ke US. Oh, gitu. Nah, kalau di US orang yang mau bayar lebih gampang gitu lah. Intinya Iya, gitu. iya, iya. Sama-sama susah nyari orang gitu. Tapi katakanlah 100.000 baca, mungkin di US bisa dapat 1.000 ya bayar. Kalau di sini 100.000 baca, mungkin dapatnya yang bayar 100. Jauh banget ya? PR-nya gitu. Tapi cara ngeduitinnya paling simpel begitu sih. Terus belum lagi ya ikutan event. Intinya webtoon itu kan sekarang karena aku bilang tadi pembacanya banyak. Manfaatin aja buat ngumpulin fans gitu, kayak YouTube gratis kan. Iya, benar. Ntar duitnya dari AdSense juga paling berapa sebulan, Duitnya ya. 100.000 gitu Iya, kan. benar. Manfaatin dari yang lain ya. Nah, maksudnya Dapat dari klien, yang commission gitu ya. Iya sih. Ya berarti kurang Atau lebih bikin masih- studio kayak studio webtoon di Indonesia yang ternyata bisnisnya bagus banget gitu. mulai melipir tuh ya. Iya. Enggak ada kepentingan saya gitu. Oh, Atau kalau mau bikin studio boleh konsultasi sama saya itu bisa. Itu boleh sih Mas Langsung kayaknya. Lo ya dong. Habis itu Biasanya pertanyaan pertama goalnya berapa, revenue-nya mau nyari revenue berapa gitu ya? setahun gitu. Itu Ntar menarik sih, Mas. gue cariin Itu jalannya. Tadi Pak Dani itu adalah juga sama-sama di Taras tuh business consultant. Jadi kalau bertemu dengan Mas Eki tuh kayaknya Jangan begini dong. Menyatu. banget. Terlalu sugestif. gini deh. Nah, gitu. Nyatu gini. Gitu. Kayaknya sih gitu kan. Soalnya emang seru sih Mas. Yang aku lihat juga kayak jujur aku lagi-lagi aku harus bawa pesta komik kemarin deh. Karena itu aku pertama kali kan ke pesta komik. Iya. Kalau acara yang lain aku sering lah Comic Con apa. Pesta komik itu kayak kayak ini fokus banget dan udah gitu ternyata aku baru beberapa literally baru tahu dan yang uniknya adalah ada satu komik yang aku tuh justru denger duluan dari Facebook. Dia menang juga tuh di lomba komik itu di Jepang kalau nggak salah ya. Yang judulnya tuh kemarin aduh lupa lagi. Ada tuh di kamar gua. Mas Kiki ambilin deh yang merah di atas Roku. itu. Bukan. Yang dinosaurus. Aku lupa tuh. 45 menit sebelum tayang. Di yang dulu bekas PC gua, di sebelahnya Century Boy yang merah, yang komik Indonesia satu-satunya. Itu aku tahu duluan dari Facebook. Tiba-tiba pas lagi ini kemarin posnya blue. Lah ada cetaknya. Ini ada cetaknya. Nah. Udah gitu orangnya. Wah, itu Koleksi kan jadi. rasa yang gila sih. Ya termasuk sama Mas lah. Yang pas lagi kemarin itu di Bumi Langit ada Mosman. Oh, ini orangnya. Itu kan rasanya tuh, wih ketemu sama yang gambar tuh gila Nah loh. itu kalau ditanya kenapa bela-belain komik walaupun duitnya nggak ada misalnya gitu ya. Pride-nya ya. Apa,
ya bisa ketemu pembaca. Udah membaca benar. Waktu jadi editor bahkan pernah waktu bikin majalah itu kan cuma jadi editor ya. Bikin majalah Shonen Fight itu. Bilang, Mas aku minta tantangan. Lah aku kan cuma editornya, nggak apa-apa kan udah bikinin ini. Terima kasih. Rasanya itu bangganya itu ya. Iya sih benar sih. Itu aduh nggak bisa diceritain tuh ya kalau udah rasa gitu ya. Iya dari katakanlah dari di dunia komik Indonesia dari 2006 lah ya, ikutan komunitas segala macam. Itu event udah nggak kehitung berapa kali ikut. Sampai kemarin kompak event minggu lalu. Minggu lalu di? Ya minggu yang di kompak itu ya. Oh ini Yang kompak yang cerita. Masih ada orang yang pertama kali, oh komik Indonesia ada ya. Pasti ada ya. Itu. Pasti ada ya. Iya, that's the goal. Oh, Apple to Orange. Oh iya nih Apple to Orange. GG Benny Soga. Benny Soga. Keren banget. Ini nyebelin sih anaknya. Udah gambarnya bagus, ceritanya bagus, bisa main band. Dia manggung waktu di Peskom. Makanya dia bikin tentang ini ya, band ya. Ini tentang band guys. Keren banget. Gambar bagus. Gue demen banget sama art style-nya, gue demen banget gitu loh. Rapi ya. Must have. Benny Soga. Gile. Ini nih salah satu dari tuh tumpukan komik yang belum mau di sini nih tadi nih. Kayaknya nggak muat deh, harus ada tempat yang lebih gede kayaknya. Bisa lah. Dari sini kayaknya nih. 2 koper tuh belum dibenain tuh. Itu mas. Sama komik Mas juga waktu itu apa ya yang aku beli ya? Ada 2 kan yang ada yang buat anak-anak. Ada yang buat anak-anak, terus ada yang artbook, yang kumpulan gambar. Artbook, kumpulan gambar. Itu sih. Yang bikini-bikini. Bikini, itu juga bagus sih. Makanya gue beli ada. Nah, jadi penasaran kan? Mas ini ke semua pasar. Dia ada, buat anak-anak ada, buat anak-anak yang udah gede ada. Gitu, karena kan orang berkembang ya. Jadi gede nggak mungkin kecil terus kan. Iya, pasar berkembang bro. Penasaran memang masih pengen bikin komik yang dibaca anak-anak. Karena itu gateway-nya sih buat industri yang gede gitu. Iya, kita baca Dragon Ball waktu kita umur kecil. Walaupun isinya Bulma. Iya sih. Kita baca Doraemon, City Hunter masih kecil juga. Umur kelas 5, kelas 6 SD kan gitu. Bahkan Doraemon aja kalau pikir-pikir ya, setelah saya sadarin sekarang udah dewasa. Anjir. Iya, setiap buka pintu kemana aja, si suka tuh. Kalau pikir-pikir, udah gitu sisanya kan digambar ya udah tanpa apapun gitu. Dan nggak membuat kita jadi pribadi yang nggak ada rusak juga gitu ya. Maksudnya karena kita tahu core-nya itu adalah itu komik. Betul. Kita belajar baca, kita belajar gambar, hiburan. Apalagi yang keinget itu. Iya bener. Malah fantasinya kan, Doraemon mah yang keinget fantasinya gitu kan. Mungkin karena sekarang terlalu banyak sensor yang berlebihan malah jadi anak-anak tuh yang aku sadar sekarang ya. Lugu nyoba sendiri akhirnya jadi malah nggak tahu. Malah begitu, malah nggak tahu karena terlalu dibikin kaku malah banget. Itu yang jadi fokus gitu, yang dicari gitu. Kalau kita dulu nonton baca City Hunter ya udah cekikan aja pas adegan begitu gitu. Baca Lovina gitu kan. Lovina bagus tuh. Tempat dicetak ulang kan tahun 2010-an apa kalau nggak salah. Tapi berhenti di episode 3 kalau nggak salah. Karena pas banget keluar UU yang itu, undang-undang yang pornografi. Ketakutan kayaknya Alex Media. Berhenti loh. Sayang. Tapi cobits. Klaim. Tapi ceritanya bagus kan? Maksudnya tentang Android. Zaman sekarang loh itu. Tentang zaman sekarang loh. Android, robot, ada di mana-mana. Makanya pengen banget ya ngelihat teman-teman beberapa ada yang udah judul bikin komik yang all age gitu lah ya, intinya nggak terlalu. Kalau komik Bumi Langit ya terus terang kan anak kecil nggak bisa langsung nyebur ya. Betul sih. Komik-komik yang US style gitu. Tapi kalau teman-teman ya bisa dilihat di Peskom atau di event lain banyak yang mencoba gitu ya. Mencoba ya. Nggak harus jadi komik anak-anak kayak yang gue bikin gitu, tapi komik yang ya kayak Conan ya, kayak Naruto gitu yang. Iya benar. Gue kenalin Sri Asih susah banget ke anak gue. Tapi tiba-tiba di suatu hari yang indah, baca apa? Demon Slayer. Ngapain baca Demon Slayer? Gambarnya jelek. Nanti gambar kamu berantakan. Karena dia gambar. Jadi aku udah gagal nih. Dia nggak bisa. Nggak mau jadi dokter. Bapak itu ya? Iya, dia nggak bisa. Tiba-tiba gambar jelek. Proporsinya nggak asik banget ya Demon Slayer. Sebel. Tapi abis itu kan dia nonton animenya juga. Tapi animenya keren. Iya, animenya keren. Tapi aku bisa ngerti sih. Seorang bapak pernah, bapak lo nih komik gue suruh baca Sri Asih yang gue gambar lo gak baca. Gue ngerti. Saya ngerti mas. Saya ngerti. Aduh. Iya sih. Tapi at least ya nggak pakai di
Yang maksudnya nggak pakai dipaksa-paksa, ternyata ya ngikut aja gitu. Tapi itu actually yang kan kemarin kan buat teman-teman belum tahu ya, aku di Peskom kan aku jadi pembicara di panggung. Kan di panggung aku bilang kan, yang kurang dari menurut aku ya dari Indonesia itu adalah emang belum jadi pop culture. Betul. Yang aku lihat dari Jepang itu mereka udah jadiin pop culture. Iya, di mana-mana jadi ada. orang tuh udah Dan yang umur 60 ada komiknya, umur 50 ada komiknya, umur 3 tahun ada komiknya. semua ada ya, semua varian ada gitu. Ya, di Indonesia masih belum, tapi ya mudah-mudahan ke sana lah. Mudah-mudahan sana. Ya, karena teman-teman kayaknya usahanya. Kayaknya kita laksanakan bisa deh. Bisa. Insya Allah. Bisa loh mas. Bisa. Seriusan. Aku kalau udah Ini serius. kita mainnya nolnya udah 9. Apa tuh maksudnya? Kalau di bisnis komik. Bisnis iya benar. Nolnya udah 9. Iya ini di balik layar Apa aja itu ya. double digit gitu kan? Wis, ngeri banget. Tapi di balik layar iya. Mas ini aku kaget loh pas Mas ini bilang sekian. Hah? Itu aku kaget Mas, seriusan. Dan semuanya yang gambar komikus Indo, ya kan? Iya. Gila loh. Jadi jangan salah. Ini komik Indonesia. Maksudnya talent Indonesia. Talentnya. Tanya produk apa dari yang terkenal di sini ya. Nah. Hollywood, anime yang nggak kesentuh talent Indonesia. Banyak, Ya semua bener, ada. bener. VFX ada talent VFX Indonesia. ada. Di komik ada Aryo, Komik ada, ada film. Aryan Syaf. Di manga ada. Gitu. Banyak lah. Gila orang Di Indonesia. anime banyak. Tiba-tiba ada Iya. nama Indonesianya apa? Kan beda sendiri ya. Iya, di Misalnya closing dari lah. Tetsuya apa Terus tiba-tiba. Sujatmiko gitu. Bikin bukit AI. Udah nggak mungkin tuh. Udah nggak mungkin Jepang tuh. Iya benar. Iya ya. Sebenarnya udah Jadi, talentnya. Talent ada. Marketnya mungkin ya. Bisa dibilang market deh. Marketnya suka dibanding-bandingin gitu kan. Iya Gitu. sih. Tapi nggak salah juga karena mereka Iya memang sih. tontonannya itu. Makanya ketika kemarin Jumbo berhasil ya karena kualitasnya udah on par. Iya, Mau bener. bandingin juga mingkem gitu Bener. kan. Lah, mau gimana mau bandingin Iya. orang sama kayak Pixar. Iya animasinya lighting aja itu aku kemarin kan aku jadi ada acara kayak review film juga di channel ini kan. Aku bilang wah pas lagi nonton tuh animasi gila sih. Animasi walaupun ada ya bentuk cerita ada inilah Ya, bagi kalau aku ya. Salah satu Tapi- PR kita memang cerita gitu. Cerita. Tapi cerita kan memang butuh latihan juga ya. bikin Iya cerita. benar pasti sih. Oh sama actually mas kalau buat kayak Bumi Langit kalau aku boleh saran ya. Tadi kan memang Tapi aku marketnya nggak bisa anak-anak. nyampein ya. Iya sih Udah- karena udah mantan. Iya udah. Baiklah udah mantan guys. Jadi cerita sih. Cerita. Soalnya yang aku baca semua tuh yang kan aku koleksi semua. Iya. Itu di kamar aku mas. Itu yang jagoan apa tadi? Jagoan Jaga bumi. jaga bumi itu. Jaga bumi aku ada. Yang Cibuta. si Buta aku ada. Yang aku nggak koleksi satu cuma Virgo. Aku nggak koleksi. Karena aku nonton filmnya aja aku jujur ya. bukan masanya. Bukan marketnya. Bukan marketnya. Marketnya anak-anak Gen Z gitu kan ya. Gen A mungkin malah cerita. Karena kalau di luar memang udah matang banget ya. Kalau Iya sih. Korea tuh. Kemarin kan 1,5 tahun di perusahaan webtoon gitu ya. Belajar dari webtoon dan perusahaan Korea cara dia bikin cerita. Memang sinting sih. Iya sih. Dan ya itu juga karena mereka pertama industrinya udah maju, kedua cerita tuh di-invest cukup oke lah gitu. Jadi kalau ada perusahaan Korea kayak YLab gitu yang bikin real lesson, itu penulisnya in-house tuh. Tapi kayak nggak harus ada selembar satu hari gitu. Iya. Ya pikir aja, nulis aja gitu. Iya, benar-benar. Misalnya sebulan ini nggak ada judul baru ya udah. Jadi ya Ini aja ya, jalan aja Iya, ya. jalan. Tapi kalau aku bilang sih, ini aku nyimpulin ya. Diambil mereka yang sukses-sukses ya, aku ngomongin yang manhwa yang ngetop, terus yang manga juga. Kayaknya kesimpulan tuh emang harus cari jalan tengah. Maksudnya gini, kan ada cerita tuh yang terlalu relatable. betul. Biasanya kayak gitu tuh biasa dan nggak laku. Iya. Ada yang terlalu over, nggak laku juga. Nggak ada yang real ya. Tapi ada juga yang di tengah nih. Maupun fantasi tapi kisahnya dramanya relatable. Atau malah ada kisahnya biasa aja di kehidupan nyata biasa, tapi lagi-lagi relatable juga biasa. Jadi di tengah. Yang aku lihat ya. Aku kemarin sempat baca manhwa yang manhwanya agak-agak dewasa sih. Judulnya Sweet Guy. Itu tahu nggak tentang apa? Orang cowok culun gitu kan segala macam. Terus tiba-tiba dia lagi ketemu suatu cewek yang dikira, akhirnya ada yang suka sama gue nih, lumayan cantik kan. Jualan itu MLM, alat buat ngurusin badan yang pakai listrik, yang di gitu kan. Kesel dia tambah kesel lagi, udahlah gue udah inilah kesel lah pokoknya. Akhirnya tapi gue udah beli nih, cobain lah. Pas cobain dia kesetrum, pingsan. Oh enggak dia emang kurus, tapi culun gitu kan ceritanya, nggak disukain cewek lah ceritanya gitu awalnya. Tiba-tiba besoknya setiap dia megang orang itu langsung bukan cinta ya, langsung nafsu gitu sama dia. Tapi cewek maupun cowok. Tapi ya gitu. Tapi cerita tuh unik gitu loh. Itu kan kayak, secara penonton tuh, itu kan hayalan gitu kan mungkin ya.
Doraemon aja dulu favorit aku aja salah satu yang masih aku ingat alatnya Doraemon yang dari gambar buku dibikin lipat-lipat jadi kue, bisa dimakan kuenya. Lipat-lipat jadi mobil. Itu kan suatu hal yang biasa, habis itu di luar biasakan gitu, apa istilahnya ya kalau bahasa ininya ya. Jadi kayak idenya tuh sebenarnya dari hal yang orang-orang kayak misalnya gue pengen sesuatu kayak gini, tapi sama dia Tapi di-push lagi satu di-push level. lagi. Iya. Gitu kan. Kayak Sebenarnya Dragon Ball kan? Ya kayak Bisa semua terbang, apa. komik-komik shonen kan konsepnya sama Iya. ya. Maksudnya yang tim-tim gitu ya kayak Naruto gitu. Terus Iya juga ya. itu kan yang jagoannya nggak jago-jago banget tapi Iya, level benar. up terus gitu kan. Level Terus ada up. temen yang lebih jago, Benar. terus ada temen yang pinter tapi Iya, nggak benar. ngapa-ngapain gitu kan. Iya, benar Terus ya. musuhnya bekas temennya. Iya benar ya. Kufu Boy. Cuma Kufu Boy zaman dulu. ngutak-ngatik aja kan, ngutak-ngatik Bolak-balik, iya, benar. keunikannya gitu, apa gitu. Benar sih. Ya itu emang ya PR Jepang dari tahun Iya sih. 50-an. Dari dulu ya. Kalau kita katakanlah generasi sekarang baru mulai Hmm. bangkit lagi gitu ya dengan banyak event-event 2010-an ya mungkin 2040 gitu. 20, Kita bisa. iya. Walaupun aku beberapa sekarang koleksi komik Jepangnya sekarang juga yang judulnya panjang-panjang tuh. Aku memiliki bla 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 gitu-gitu. Itu kayak di webtoon. Iya. Webtoon juga gitu kan. Oh gitu ya juga ya. Judul panjang-panjang tuh. Walaupun sekarang jujur banyak juga komik yang straight to the point aja. Tapi ya kebanyakan kayak gitu sih yang aku lihat deh. Ya bagi orang kayak aku yang nggak tahu kalau yang pembaca yang lain ya. Aku bisa baca gitu ya Ya udah. udah biasa-biasa aja. Ya kayak isekai-isekai juga. Isekai gitu-gitu bener isekai. Banyak banget tuh isekai tuh. Wah ampun dah. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau yang membekas sih banyak juga. Tuh. Makanya kalau komik Indonesia mah ya semua dicoba aja lah. Channelnya Betul ya. udah banyak. Mau webtoon, mau bikin komik cetak kayak tadi, Apple Orange. Iya benar. Upload di Manga Plus apa kalau nggak salah lupa. Maka plus bisa ya? Oh kita bisa. Pokoknya ada platform Jepang lah, lupa namanya apa. Oke. Yang bisa ya gitu ya? tempatnya GG upload itu. Oh. Wah. Gitu ya. Berarti zaman sekarang mah harusnya banyak cara lah ya. cara. Banyak cara ya. Nah ini, Mas. Banyak orang tidak tahu sisi capeknya dari komik. Aku bikin komik banyak banget yang, "Bang, mana episode 2 besok dong?" Gitu kan. Ceritakan Mas, bagaimana sih sebenarnya bikin komik? Katakanlah orang awam nih. Gimana sebenarnya proses satu halaman itu? Tergantung kalau sendiri berarti semua dikerjain ya. Ya kan? Ya, Kalau semua sendiri dikerjain ya? sendirian. Misal atau- sendiri. Misalnya sendirian. Berarti kalau di komik kan bikin naskah gitu. Naskah. Ini nggak ngurusin riset dan segala macam gitu. Iya. Dia bikin naskah, nulis aja udah butuh waktu berapa lama. Iya. Terus bikin storyboard. Storyboardnya. Storyboard ya. Nah, editor tolong tadi kasih overlay ini storyboard kayak apa gitu. Iya. Minta sama Bang Tara. Iya. Lu kasih tuh storyboard. Name istilahnya kalau bahasa Name. Jepang ya. Gitu, storyboard gambar yang kasar gitu kan, Iya, iya. nunjukin. Terus abis itu bikin pensilnya kan, sketchnya. Sketch. Habis sketch kemudian inking, line Inking. art yang gambar rapi tapi masih hitam putih. Putih. Terus habis itu udah gambar rapi, kalau hitam putih di toning kan. Toning. Kasih black and white, grayscale segala macam, efek-efek. Kalau gambarnya berwarna buat webtoon berarti harus di coloring. Coloring juga ada level-levelnya kan, base, shading, finishing. Habis itu udah ada color atau tone harus di lettering. Dikasih masukin lagi teksnya gitu. Iya. Habis itu ya udah di upload atau dicetak. Jadi banyak banget yang harus dikerjain yang mana kalau di industri Iya. itu dikerjain sama orang-orang berbeda. Iya. Jadi Dan seperti kalau lama atau ya ini ya kalau lama lah ya, itu ya gara-gara memang satu orang mengerjakan banyak hal yang Banyak hal. sekaligus. Bahkan kalau di Jepang pun kan memang mangaka senseinya biasanya penulisnya juga. Iya. Tapi kalau untuk gambar biasanya yang full gambar dia adalah yang storyboard sama gambar karakter ya kan. Iya. Tapi kalau untuk gambar crowd, efek itu asisten yang ngerjain. Asisten ya. Terus Pemandangan, background, gitu. beda lagi biasanya. Banyak kan mangaka-mangaka yang cara jenjang karir dari situ. Iya, Asisten iya. dulu terus nanti jadi Iya. mentas jadi mangaka profesional gitu. Itu yang Dan kan kalau nggak salah itu awalnya dia asistennya yang Chainsaw Man ya, kalau nggak salah kan gitu-gitu Enggak, ya. bukan iya nggak sih? Chainsaw Man. Chainsaw Man itu outlier. Bahkan si Chainsaw Man itu nggak pernah jadi asisten. Oh, enggak maksudnya yang bikin Dan. Yang bikin Bukan dandan dari asistennya. bukan ke Chainsaw Man, ke Oh, yang lain ya yang beda ya? lain. Oh. Kalau generasinya masih mirip. Oh, Fujimoto kan. gitu Kalau ya. Chainsaw Man. Takehiko Inoue yang paling terkenal. Ah, yang itu. bikin Slam Dunk, Vagabond. Oh, Slam Dunk, ya. Itu pernah jadi asistennya
di itu Fist of North Star. Office of No Star, ya benar. Makanya mirip-mirip ya. Makanya stylenya gambarnya badan tinggi gede gitu Baru tinggi kan, gede, realis ya. gitu. Realis, iya benar. Tapi aku kaget yang Vagabond sih. Itu pas keluar aku baca tuh kayak, wah, ini Kalau ketemu tolong tanyain, upgrade-nya. tolong dilanjutin gitu. Lanjut. Jangan bikin komik baru dulu gitu, kepak lah. Batak. Mungkin dia juga tipe orang yang, wah di lain nih, kayak Iya, lebih seru emang nih. gitu. Terus tiba-tiba bikin ya? film kan. Iya, film apa? The First kan dia yang sutradaranya. Dia sutradarain sendiri. Oh gitu. Oh berarti orangnya gitu ya, serandom itu ya. Maksudnya kayak, ide baru, aduh bosan yang lama. Iya, agak kayak gue dikit sih. Kalau bikin walkthrough game. Nah, iya benar. Nah itu kenapa dikerjain bareng-bareng, dikerjain orang-orang beda, itu bisa ngembangin jadi industri kayak di webtoon, ya banyak yang ngerjain gitu. Jadi kita, misalnya teman-teman mau jadi artis ya bisa milih spesialisasi jadinya. Misalnya kayak kalau komik Marvel kan ada Aryo Anindito, Ardian Syaf, spesialisnya main artis kan, pensil gitu. pensil. Terus kalau inker nggak banyak sih dari Indonesia, ada Cheese gitu, tapi jarang yang tembus Marvel. Kalau colorist kan ada Brian Valenza, ada Arif Prianto yang kerja di DC Marvel, spesialis ngerjain colorist. Gila ya. Jadi jauh lebih cepat. Betul. Jadi kalau teman-teman punya tim tuh lebih cepat tuh daripada ngerjain sendiri. Walaupun aku banyak kenal juga webtooners ya, ibaratnya kan. Subscriber juga banyak tuh yang suka bikin webtoon sendiri tuh Mas. Sendiri. Itu gila Rata-rata sih, yang lamanya upload di pasti. Canvas itu sendiri. Makanya ketika kan banyak juga kan kita bisa ngeliat ya kalau Canvas itu jalur menuju kesuksesan juga kan. Di Canvas terus yang baca banyak nanti ditawarin jadi official. Betul. Tapi banyak juga teman-teman di Canvas yang ditawarin official nggak berani gitu karena Tahu. ya selama ini saya ngerjain sendiri. Kalau official kan harus tiap minggu tayang. Iya. Kayaknya nggak bisa. Deadline-nya, gitu sama kan. deadline-nya berat. Kan yang aku perhatiin kalau yang aku baca webtoon Canvas kan, ya aku sebagai komikus ya, kan ngerti gitu ya, ngakalinnya kadang-kadang mereka, wah panel, ininya di bawahnya apa ya, balon tes ini banyakin, toto ending episode Atau 1. panelnya dikit kalau di Canvas kan gitu, nggak ada kewajiban minimal jumlah panel berapa. Kalau official itu kan beda ya minimal maksudnya? 70. Oh, 70 apa tuh? 70. Panel. Oke, oh ada gitunya ya. Kalau di official webtoon kan minimal 70 panel, terus ya ada kadang-kadang toleransi buat genre tertentu bisa pendek gitu, kayak komedi bisa pendek, bisa 40 gitu. Tapi kalau yang general lah 70, terus setiap minggu harus selesai, terus full color. Seminggu 70 tuh? Seminggu satu episode, iya deadline-nya. Terbitnya kan soalnya. Makanya di studio biasanya teman-teman tuh kalau produksi webtoon nabung dulu. Karena nyatanya memang agak susah ngerjain seminggu satu episode. Jadi biasanya seminggu tuh, satu episode tuh 10 hari lah. Jadi sebulan 3. Nah tapi tayangnya sebulan 4. Gimana Jadi tuh? perlu nabung dulu, selesai dulu 20, baru tayangin. Jangan baru satu kemudian tayang. Nah teman-teman yang punya masalah dengan timing bisa, kalau bisa nahan diri untuk upload ya simpan aja dulu. Daripada nanti Bankingnya. kalau udah di-upload terus nggak konsisten, kadang-kadang pembaca kabur. Iya sih. Gitu. Iya itu benar sih. Kayak di YouTube mungkin juga gitu kan. Sama, Begitu sama. nggak konsisten, hilang subscriber gitu. Betul. Apalagi makin banyak kan sekarang. Jadi konsistensi kayak dilihat banget gitu, ya udah mendingan tabung dulu terus. Atau dari awal bisa membatasi diri. Misalnya upload ya bisanya 30 panel, ya udah 30 panel aja dah. Yang penting konsisten. Oke. Tuh guys, yang ingin di webtoon ingin jadi profesional. Gitu. Itu belajar di sekolah webtoon tuh. Betul, Kantor betul. lama kemarin bikin sekolah. Oh gitu. Bikin sekolah webtoon. Iya, yang kantor lama ya. Iya, kantor lama. Banyak lah, tinggal cari-cari industri webtoon Indonesia pasti nongol gitu. Industri komik Indonesia Iya. pasti ada. Udah enggak berarti yang di kemarin Mas ya? Enggak. Kan komik industri consultant. Kamu industri konsultan. Enggak, pengangguran kalau kemarin bilang dari teman. Cabut di mana? Lu sekarang di mana? Nganggur. Oh tapi boleh Mas kita. Boleh sih, Boleh, kita boleh. banyak proyek tuh. Iya. Ide bagus tuh, menarik. Ayo ya. tolong pada komen. Udah Bilang, lah. iya Bang, Tara jadiin bikin produksi komik, produksi Gas. webtoon gitu, yang Gas. banyak gitu. Karena nggak mungkin dia bisa ngerjain sendiri, pasti Nggak dia mungkin. butuh Nggak mungkin. bantuan dari yang di atas. Iya, dari yang di atas banget sama yang. Tapi ini aku mau jujur aja Mas ya. Aku aja bikin komik itu, sampai teman-teman yang komikus pada bilang, lu gimana bikinnya? Kapan ada waktunya? Terus aku bilang, ya setiap malam, setiap abis anak gue tidur, gambar tuh pakai iPad. Maka iPad tuh saya sangat bersyukur Sangat punya membantu. iPad. Sangat membantu. Kalau dulu kita harus di PC gitu, wah mati. Kalau iPad sambil tiduran.
Ntar kebelet dikit, aduh, di WC. Dulu Gitu, mau sudah inking makan. pakai tracing paper. Wah, Pakai light table, bikin light table sendiri. Pakai neon. aduh pakai neon. Itu zamannya, makanya aku kemarin ketemu kan sama siapa yang bikin 13 jurus menggambar komik dulu? Om Tony. Om Tony. Om Tony Mas Jono. Ketemu aku. Kan di situ kan diajarin tuh cara itu. Dulu aku praktekin tuh. Literally di rumah, oh gini caranya gitu. Biar bersih kertas kan. Jadi sketsanya kertas lain. Iya, inkingnya kertas lain. Iya, kertas lain. Zaman dulu guys. Jadi 2 kertas digabung dipakai lampu. Astaga. Mata sakit. Tapi Kalau ya, gambarnya gede A3, scanner cuma A4, nyekannya 3 kali. nyakin 3 kali. Ya Allah, iya benar. Udah gitu scan aku dulu, entah kenapa mas, scan zaman dulu kan kadang-kadang ada yang begitu tuh, ada yang gambar lurus jadi bengkok dikit gitu. Aduh, itu malas banget betulin di Photoshop set. Jangan kalah itu. Makanya kalian tuh di era iPad, era tablet harusnya sih lebih gampang jauh mas ya. Zaman sekarang sih harusnya dibanding zaman kita. Udah ada CSP. CSP. Mau disponsorin CSP nggak? Tapi bisa. Ya mas, aduh gimana ya mas ya. Saya 2 juta setahun Doyan, boleh sih doyan mas. CSP nggak? Pemakai CSP nggak? 2 juta setahun mas. Saya laporin ya. langganan. Laporin Kebetulan, mas. Tolong mas. Maksudnya aku ada relasi lah sama Boleh. perusahaan yang punya CSP. Boleh mas. Bilang ini ada orang 2 juta setahun loh nih, masa nggak ada sih? Maksudnya kayak ntar saya taruh di YouTube saya deh, bilang gitu. Di YouTube dia. Boleh. Ini actually episode ini kalau mas bisa cepet saya taruh. Huion apa? Huion. IX kan CSP-nya? IX. Orang 2 juta setahun? Emang bikin animasi? Enggak padahal. Emang bikin multiple page? Enggak. Cuman emang karena udah sebenarnya ngincernya ininya kan kalau yang paling tinggi tuh semua Fitur. device, semua Oh, semua device. device, Sama emang kan ada kadang-kadang Masih lebih mending daripada kalau gue kalau pindah ke laptop transfer. oh iya, cara lama ya. Cara lama. Deactivate tempat di Deactivate. iPad deactivate. Biar cepet. Tapi CSP emang best banget lah buat Oh the best sih. Buat comic production. Actually alasan aku kenapa bisa, aku pernah rekor aku sendiri ya. Di pas pandemi itu bikin 4 halaman 1 hari. Karena CSP. Background-nya kan 3D, pakai 3D tinggal hub diganti gitu. Kalau zaman dulu, nah ini aku mau cerita sedikit nih mas. Aku pernah dulu punya komik yang aku banggain banget. Cerita udah menurut aku, wah ini keren nih Komik ceritanya. sendiri nih? Komik sendiri. Aku tuh dulu style Di Amerika remake lagi. dong, iya. Set, taruh meja. Ya kan, itu kesalahan aku. Jadi dulu emang kita kan rumahnya jauh lebih kecil ya. Meja aku gambar adalah meja makan. Taruh tuh, set. Bokap almarhum keluar dari kamar mandi, ya kan. Entah teh, entah kopi, aku lupa. Set, biar. Gitu. Sekali bubar. Langsung, itu sempat males tuh gambar komik. Udah. Bayangin udah setumpuk gitu. Belum di-scan. Belum di, aduh. Dan itu sebelum zaman scan malah. Itu zaman aku kuliah sama Tati itu. Itu aku belum ngerti scan, belum ada malah. Ya, Belum pokoknya niatnya jadiin gambar, terus fotokopi ya fotokopi, gitu. masih begitu. Ketumpahan itu langsung males gitu, adalah. Emang kalau di luar juga kan ada istilah ya kan, comics break your heart. Comics break your heart. Apa kayak gitu ya? Iya, emang ada itu. Aduh, era-era dulu. Sekarang Ctrl Z. Aku aja sekarang Ngalamin kontrol saya cuma bisa sekali nggak? pas Photoshop tahun 95. Kontrol saya cuma satu kali, nggak bisa mundur jauh-jauh. waduh, nggak ngalamin gua. 95 ya? Ini Photoshop, pokoknya Photoshop sampai sebelum 2000. Pokoknya itu naiknya bertahap. Cuma bisa sekali andunya, terus update berikutnya bisa 4 kali sekarang gitu. Tapi Baru tahu. nggak tuh. ada kayak sekarang andunya unlimited. Itu aku baru tahu, Mas. Sekali. Oh gila itu. Tetap harus hati-hati sih kalau kayak gitu mah. Sekarang, sampai aku punya kebiasaan buruk sekarang, Mas. Aku mungkin sekarang kalau disuruh gambar di kertas mungkin bisa dibilang nggak bisa deh. Jadi gini ya. Ini zoom yang paling gitu. Tap 2 jari. Iya. Andu. Aku tuh paling sering zoom sih. Jadi kalau di kertas tuh begini apa nih? Ini apa? Gak bisa dideketin, Tara. Lu harus Masalah memori emang. pasal memori. Dan sekarang tuh aku gak bisa gambar kayak kalau di kertas ya. Gambar kecil-kecil gak bisa karena sering di zoom. Iya. Gambarnya gede selalu. Itu agak-agak susah sih kalau misalnya ada fans gitu kan. Bantal gambarin. Harus gede nih sekalian. Kalau gambar kecil kan di zoom sama gua. Tuh penyakitnya guys. Tapi masih mau bikin komik? Masih aku masih jalan. Masih jalan. Coba Nomor deh, 3 masih. berarti nih ya. Aku tuh banyak komik mas. Jadi ada yang selain yang dia udah dicetak, lagi ada itu. lagi yang lain. Ada lagi. Aku ada yang temanya, aduh nggak lupa. Ada yang temanya kayak One Piece. One Piece campuran sih. One Piece campuran. Iya di Jadi ending two piece gitu. Hah? Two piece. Jadi two piece. Lebih seksi kan. Jadi nggak cuma satu, two piece.
Nah, ini aku pakai, bayangin, ininya pun berevolusi. Dari paperlike sekarang ada paperlike yang Bisa copot pasang. paperlike yang dapat patah bisa dicuci. Oh. Ini pakai magnet. Oh. Tuh, ya kan? Paperlike? Bukan. Bukan. Jadi merek lain, tapi jujur lebih bagus daripada paperlike kalau menurut aku. Karena lebih apa ya, lebih keset. Itu ini lagi kerjain judulnya Golem komik nih. Ntar mungkin Mas Kiki bisa minta dari sini lah. Nih Golem apa nih? Ih, udah lama nggak login. Cuman agak itu ya, Clip Studio Paint ya, masa harus login terus. Iya. Aku kan udah beli loh. Maksudnya kenapa nggak? Ya udah buat setahun gitu on terus. Mungkin takut ini ya, dipakai buat tablet lain nih. Tuh, aku bikin ini. Ini kayak apa ya? Itulah. Tambah keren kayaknya, lebih keren dari yang kemarin. Iya, ini lebih baru sih emang, lebih. Kalau kemarin tuh kan sebenarnya dari sebelum pandemi, Mas. Aku Yang nomor lanjutin 2 aja. juga? Yang nomor 2-nya itu baru 2020 2023 lah. 2 tahun lalu. Keren guys. Oh, ini baru. Ini kisahnya kayak game-game gitu sih yang Ada roti sobeknya. Aduh. Nggak ada. disobek. Gitu-gitu. 40 halaman lagi. 40. Tapi itu rencana sih sampai cepet. Aku selalu kalau bikin komik buat cetak tuh cepet gitu, 100 halaman. Kan sekarang sekali bikin bisa buat berbagai format kan jadinya. Format, iya. Bikin versi cetaknya, tinggal dijadiin versi webtoonnya. Betul. Oh iya juga ya. Iya, tinggal buka audisi ke subscriber siapa yang mau jadi colorist komik Golem. Oh iya juga ya. Tara Production. Betul. Enggak, Tara Production studio yang sana. Iya, Tara Production udah ada. Kan yang hanya satu. Tara Arts yang ini. Production. Terus satu juga dari komiknya aku bikin kayak apa istilahnya? Kalau yang pelintiran, apa istilahnya? Side story ya. Side story gitu-gitu tentang si gurunya. Ya kayak Mas Eki lah. Tapi ini kakak kelasnya dari yang karakter aku ceritanya. Karakternya mimisan guys. Satu halaman. Tahu kan saya kalau mimisan ngeliat apa ya? Mimisan. Mimisan. Satu halaman. Omake. Iya, gitu-gitu. Gitu. Pro banget nih. Kenapa sih malah jadi YouTuber? Kenapa? Malah jadi YouTuber? Kenapa gak jadi komikus profesional? Zaman dulu jujur di mana aku mulai. Mengapa kamu mengkhianati perjuanganmu bersama Tati? Saya dulu duitnya nggak tahu mau kemana. Apakah uang harus jadi alasan untuk itu kehidupan yang lebih baik? Iya sih. Dulu sih iya kalau mau jujur. Semua saya cobain. Ya, Sulap, apa, nyanyi. Kalau Mas Moto saya nyanyi. Enak. Kalah SMA sama Enak. anjing. Enak sore. Enggak. Itu kalah SMA sama anjing. Oh. Acara bakat. Ada Little Anjing, Mas. Kalah SMA sama dia. Enggak apa-apa, British Got Talent juga gitu kan yang beberapa tahun yang lalu yang menang bener. anjing kan. Yang menang anjing, ya kan? Itu harga diri tuh kayak kalah sama anjing. Wow, gitu. Ya udahlah. Tapi ya ini. Ya benar. Maksudnya Ketika sekarang, sudah ketika kita punya udah- amunisi, Betul. bahkan nggak cuma mewujudkan komik sendiri, bisa bantuin teman-teman bikin komik mereka mungkin Betul, gitu kan. itu. Bikin Bener perusahaan sih. komik, bikin jadi publisher, jadi produser. Itu sih. Aku actually pernah ngomong sama Susah kan. Aku lagi live suatu live aku pernah bilang, guys ada nggak teman-teman yang bisa bikin komik? Nanti aku kan banyak cerita nih. Nanti aku akan bikin suatu tempat di mana kita bisa ngomik bareng. Soalnya aku banyak banget yang mau aku realisasikan sendiri. Cuman kalau gambar sendiri kan mati ya. Benar sekali. Jadi teman-teman yang gambar, ayo kita bagi presentasi segala macam. Ayo gas gitu. bikin, Banyak tuh. bikin kompilasi, Bikin majalah. kompilasi, majalah. Ngerjain cuma satu chapter aja, yang lain biar yang lain gitu kan, antologi. Itu actually wah udahlah. Nih, berapa? Subscriber berapa? 1 juta? 1 juta yang di game, yang di ini 400 ribuan nggak salah. Adalah 100 ribu ya, beli komiknya ya 100 ribu ya. Insya Allah. 10% dari kalian tolong. Iya. Sebenarnya itu angka yang ideal kalau ngomongin Kayak ideal. serius di industri. Karena Oh, gitu ya? kalau di Korea, di Jepang, di Amerika itu rata-rata paid usernya 10%. Oke. Jadi memang nggak nyari gede juga Oke, buat oke. di industri kayak komik digital gitu ya, Iya, webtoon iya, gitu. iya. Jadi webtoon di Korea, Amerika itu juga kalau nunggu juga bisa gratis kan, nggak perlu bayar koin kan. Jadi membaca 90% gratisan nggak apa-apa. Yang dicari 10% aja itu sudah sangat oke Oh, buat industri gitu. habis ini kita ngobrol banyak sih, Mas. Di Nggak- luar nggak ini, capek. di luar taping. Nggak capek. Wah, saya kalau lagi semangat, ini aja udah sampai nggak ada lehernya nih, saking udah udah apa itu capek ya nggak sih? Kayak komikus gitu kan ya? Ya, mesti istiqomah emang. Istiqomah. Aduh. Ya gitulah.
Iya juga ya, asik sih. Soalnya aku tuh ngomik dari SMA. Kuliah Senin lupa juga. Walaupun cuma 6 bulan. Habis itu kan Tati mah terus. Kalau aku 6 bulan doang. Jadinya Asal tuh. ini, guys. Ingat. Jadinya ini. Jadi YouTuber. Stay in school. Stay in school. Biar jadi kayak Tati tuh ke Jepang gitu. Tapi mungkin kesimpulan juga ini Mas ya. Di kehidupan itu, soalnya ada yang suka komen tuh langsung down Mas. Kadang-kadang anak sekarang tuh, aku udah nyoba. Iya kan Lomba kalian ini umurnya kalah. berapa sih? Kan maksudnya bukan ageism ya, Iya, tapi iya. umur kalian berapa? SMP, SMA gitu kan? Jalan masih jauh. Iya. Iya. Emang Eiichiro umurnya Iya. sekarang 15 tahun, dia kan Iya. udah 50 tahun. Dan tau dari mana dia nggak pernah gagal? Nah, Iya kan? Pasti pernah kalah juga lomba, ya nggak sih? Yang paling jelas itulah yang apa? One Punch Man itu. Iya kan? aneh-aneh. Aneh-aneh. Atau si siapa? Attack on Titan kan? Iya kan? Iya. Ibaratnya gitu kan? Saya emang jelek banget gambarnya. Iya. Bagusan gambar kita kemana-mana kita kan. Iya, bukan sombong ya, bukan sombong ya. Pas ngelihat episode 1 kan gitu ya. Ya tapi idenya bagus, usahanya Idenya, kenceng usahanya gitu. gila sih. Episode chapter 1 sama chapter 90 gambarnya udah beda Beda banget. banget. Shaman King juga dulu gitu. Wih, Shaman King bener. Episode 1 jelek banget. Beli lagi aku. Koleksi lagi yang kan. baru. Cetak lagi yang tebel. Kalau aku yang Attack on Titan dari anime dulu kan. Anime kan bagus tuh. Oke. Pas baca. Lah, ini kenapa bisa terbit gitu ya? Nih, yakin sama nih. Ini versi KW-nya nih, ternyata resmi emang Ini dia begini. gambarnya miring apa kan gepeng semua. Gambar Proporsi miring. badan kan gepeng. Iya bener. Tapi kan gak menghentikan dia kan. Ya emang begitu lah. Apalagi komik Gitu. itu bukan cuma urusan kualitas gambar sih. Cerita Kualitas ya. cerita, terus Cerita kualitas sih. kita, cara kita menyampaikan ceritanya. Betul. Kayak Betul sih. orang nunjukin gambar orang lagi berantem kan, satu komikus bisa beda-beda gitu. Betul, Ada yang jago banget bikin sequence kayak gitu. Itu yang mahal dari komik. Makanya teman-teman kalau mau ngelamar gitu kerjaan jadi komik, salah satu penyakitnya biasanya. Itu yang di-submit biasanya gambar ilustrasi, pin up. Oh ya benar. Nah, kan kalau mau kerja jadi komikus, latihannya Nggak bikin bisa. komik. Iya benar. Nggak Panel cerita. ke panel. Cara kita bercerita secara storytelling visual. Itu aja aku yang di komik aku yang dia lagi itu aku nggak bangga banget sama panelnya karena emang aku ngerasain aku sebagai pembaca aja kayak Patah kok banget jelek, gitu ya, patah. nggak. Masih ini akhirnya makin lama emang harus belajar di CSP tau kan berapa kali tuh Clip Studio Paint gua promoin karena dari situ kita belajar lama-lama dapat sendiri kan kalau jam terbang flying watch semakin sering kita gambar semakin dapat tuh semakin bikin komik sering paneling ini anaknya begini M-san, yoroshiku onegaishimasu. oh Tomodachi. ya tolong ya kan maksudnya itu kalau Huyon mas apa mas Huyan, Barasan. oh Bukan Barasan, oh, bukan. Huyan Cina kan ya? Oh, Cina ya? Bar Toro. Mirip Bara sama Tara mirip. Presiden Milanisti. Ngikutin bola nggak? Oh, apa namanya coba? Dia presiden Milanisti. Serius. Di sini Baru. apa Oh, di? di sini. Kita siap semuanya. Internasi Huyon. yang Huyon. Huyon. Kita siap semuanya Huyon ya Mas Gigi ya. Kayaknya Huyon yang terbaik ya sejauh ini ya. Kalau dari tab ya. Dari Ada yang murah experience. juga, H420. Ada. Murah tuh, kan? H420 yang itu kan yang Iya, kebeli. Iya. Paling murah soalnya 300 ribuan kalau nggak salah 400 ribuan kan. Terus buat giveaway buat subscriber juga jadi enak kan? Mas, Bisa ya banget. udahlah Mas, kapan kita undang Mas? Huyon, Destinopen kita kawinkan lah. Kita bikin usaha. Oke guys, jadi kayaknya sampai sini dulu. Oh, mungkin penutupan Mas. Kapan apa ya? Buat teman-teman yang dari kan kita mungkin dari segi bisnisnya tuh dari menengah ke yang udah ngerti komik lah. Katakanlah ada teman-teman yang baru ada sparknya nih kayak, bang kayaknya abis nonton ini soalnya banyak nih. Kayak kemarin aja yang part lalu tuh aku ngomongin tentang game tentang apa. Ada yang mulai spark, aku kayaknya pengen jadi gamer. Aku kayaknya pengen jadi pembuat game. Aku pengen jadi ini gitu kan. Mungkin ada yang ke spark nih, aku pengen jadi komikus. Langkah pertama apa Mas? Langkah pertama yakinkan orang tua kalian. Nah itu bener sih. Tapi Apalagi sekarang di lebih gampang, Indonesia, karena ya. gampang tunjukinnya. Saya mau jadi komikus, ntar gimana? Lah kan lihat ada Bumi Langit, lihat ada Kisai, ada Vertu, ada perusahaan-perusahaan komik yang kalian bisa tunjukin ke orang tua bahwa industrinya ada mak. Iya, Gitu. Aku benar. bisa jadi artis di situ dan bisa beli mobil dari situ. Udah banyak komikus yang bisa beli mobil gitu. Udah beda Beli zaman rumah ya. susah. Oh Beli iya. rumah kan kita milenial Gen Z nggak bisa beli rumah emang kan. Aduh. Tuh kok ini aja rumahnya aku Nah kan bener kan sama saya juga gitu kan. Oh iya, benar. Jadi, tapi buat beli mobil, buat ngopi, intinya kesuksesannya ada. Jalan Ada, menuju suksesnya jalan. ada. Mau di Indonesia, mau di internasional, mau dari Indonesia buat kerja buat luar, contekannya udah banyak. Betul. PR-nya adalah, kalau mau jadi komikus, pahami yang kamu mau jadiin.
kalau mau jadi komikus ya pelajarin tentang komik gitu. Ya benar. Gimana cara bikin cerita yang bagus, cara gambar yang bagus, itu semua dilatih tiap hari. Dan salah satu PR yang harus dari awal diketahui adalah kalian tahu contoh yang baik tuh kayak gimana kan? Yeah. Naruto, One Piece, Marvel, DC. Udah tahu kualitasnya kayak apa, udah tahu. Benar. Kalau kualitas kalian belum sampai situ, ya berarti kalian masih harus belajar lagi. Betul sih. Jadi jangan buru-buru kayak, ini udah layak buat jadi profesional gitu. Tapi latihan, karena apalagi aku sempat ngalamin tuh, karena lama jadi editor gitu kan, jadi berhenti gambar gitu. Terus pas lagi belajar gambar lagi, ada aja ilmu baru gitu. Benar. Lihat tutorial mana gitu, terus tiba-tiba, apalagi kalau teman-teman yang kalau masih kecil gampang lah ya. Kalau kalian sekarang masih kecil, masih SMP, gambar tiap hari pasti begitu lulus kuliah, jadi kalian. Jamin. Gitu, asal gambar tiap hari. Tapi kalau misalnya udah gede-gede nih, udah umur 22, 24, udah mulai kebingungan, gimana belajar gambar lagi tuh justru malah enak, udah dewasa. Jadi kayak kita tahu, maksudnya tutorial itu begini tuh begini. Lebih memahami lah. Lebih memahami. Terus ketika suruh belajar gambar, harus belajar anatomi juga jadi lebih gampang gitu. Benar. Kalau waktu kecil kan banyak apalagi nyonteknya aja kan. Apalagi udah nikah ya, anatomi udah lebih paham lah ya. Iya benar. Tapi itu beneran loh. Gue ngerasain sendiri. Betul. Gitu. Benar. Detail-detail kecil itu yang kita bisa dapat dari perjuangan itu. Terus ya berkomunitas lah. Betul. Jadi kalau kalian nggak tahu komunitas siapa, tanya Bang Tara lah. Ntar dia bisa nunjukin. Ini ada acara ini. Dia udah sangat itu well embed ke dunia komik udah. Sudah kami jadikan jadi ambasador komik Indonesia aja lah. Wah, teman-teman aku sih lagi mega tapi itu sih kan, yang pas. Radit juga kemarin nge-invite komikus kan. Oh iya benar. Brian sama Sweta Kartika. Lagi bener. naik banget karena satu kuncinya nih. IP. Kan lagi naik banget. Iya. Itu mau ngembangin industri kreatif lewat IP gitu. Betul. Dan salah satu cara buat ngembangin IP paling dalam tanda kutip murah dan cepat ya, itu komik. Nah, mau bikin animasi mahal, mau bikin film mahal. Tapi kalau bikin komik berapa? Sebulan nggak ngerjain yang lain, selesai kan satu komik? Iya benar. Tuh, jadi kalau fokus sih. Kalau fokus yang penting kalau teman-teman mau ngembangin IP, komik bisa jadi salah satu jalan opening lah. Ngobrol banyak lah Mas, sampai sini Mas. Gitu kan. Apa mau ngobrol pengen direkam juga jangan lah ya kalau itu mah bisnis. Itu ya guys ya. Dan juga buat yang umum nih. Nah, kadang-kadang kan subscriber ada juga yang, "Bang, saya tadi itu saya kalah lomba, saya berhenti lah." Itu yang tadi omongan Mas Eki, masih muda, Bro. Kita aja masih sering gagal. Dan kita aja masih sering mencoba lagi sampai biar lebih baik lagi. Buktinya adalah yang tadi itu gambar-gambar di Marvel DC aja, para komikusnya makin lama kok makin keren aja. Padahal dia udah keren, makin keren lagi. Berarti kan artinya dia masih latihan setiap hari. Betul. Mungkin saya tutup dengan omongannya Pavarotti, penyanyi Serosa. Nggak ada hubungan sama komik sih ini. Tapi dia pernah ngomong, dia pernah cerita, dia waktu masih muda juga, dia ada datang ke suatu konser penyanyi Serosa. Ya kan, lagi latihan. Mama Roti. Kalau kan Pavarotti, Mama Roti lagi latihan nih, lo gitu kan. Terus lagi pemanasan. Pavarotti yang masih muda nanya, saya penggemar Anda gitu kan, karena kalau Anda udah lama nyanyi. Mau tanya dong, berapa lama Anda latihan sampai suara Anda sebagus ini? Jawaban si maestronya itu, ini saya masih latihan. Jadi sampai detik itu aja dia masih latihan. Om Tony. Setiap kali aku lagi ngobrol, dia sambil gambar, sambil doodle pasti. Gila ya. Selalu. Kebetulan kita punya beberapa teman yang sama kan, jadi sering nongkrong bareng. Selalu kayak gitu. Udah tua itu udah. Kalau udah cinta ya. Kalau udah cinta tuh udah refleks aja tuh. Kalau gambar doodling, kalau nyanyi kan sambil nyanyi. Sih, pasti gitu sih. Bukti cinta ya. Benar. Betul sih. Gila. Kemarin terakhir juga beli bukunya Om Tony yang itunya dia, gila tuh gambarnya. Yang itu ya. Iya. Sinting ya. Sinting banget itu. Gue pernah mampir ke rumahnya ngeliat halaman aslinya. Manual ya, masih manual. Manual. Nggak ada kontrol set. Dia kalau salah diganti halamannya. Lebih master lagi tuh, guys. Mau buka kelas katanya bentar lagi. Oh gitu? Bulan seru depan. sih. Jadi kalau ada yang mau belajar juga bisa cari tuh nama Tony Mas Diono. Tony Mas Diono, guys. Walaupun ini sebelum penutupan lagi, ini kayaknya nggak tutup. Karena kemarin pun Ogut masih nyariin di Bandung kan. Mumpung ke Bandung loh kemarin. Nggak ketemu Tatsumaki itu loh. Ogut salah satu legend yang bikin buku How to Draw. Itu Ogut belajar gambar tuh dari situ.
belajar manga ya. Iya, Kan dulu iya. kan lebih ngelukis, so gue gambar manga dari dia. Sampai sekarang kepo banget ketemu. Ternyata Kalau nggak gue ada. malah nggak belajar itunya, tapi belajar yang dia buku dia Corel Draw. Oh, kalau juga tahunya sama ya. Dulu tuh, nggak ada ya sayangnya. Kemana nggak ketemu. Oke Tapi guys, masih banyak yang kenal kok. masih banyak kenal ya. Jadi kalau bisa mau menelusuri bisa mencari beliau. Jadi legend ya. Ya, itulah guys. Ya, untuk pembicaraan kita dengan Mas Eki Mosmart. Asik. Terima kasih, Bapak Seputar Tara. dunia komik. Sama-sama Mas. Justru aku yang thank you banget. Ini udah pertemuan ketiga ya. Ya. Semoga pertemuan Terakhir. ke-13 lah. Oh, masih gitu lama, dong. alhamdulillah. Jangan terakhir ya nggak sih. Biasa pengangguran jadi saya butuh sedikit ketenangan batin gitu. Mau nginep juga boleh, mau nginep sini. Kita bebas. Ini kan makanan. Tuh udah hok band tuh. Bukan maksudnya pemasukan yang stabil gitu. Boleh. Oh, itu menarik sih Mas yang tadi kita. Udah lah. Ya nggak sih? Salaman mulu. Tanda tangannya kapan? Ini udah ini makanya kita nih mesti ngomong sama Pak Dani kayaknya sih banyak hal menarik yang kita bisa diskusikan nih guys. Thank you. Guys, tagih-tagih ya. Pokoknya ingetin aja itu. Bang Tara kapan bikin komik publishernya gitu. Ditunggu. Itu menarik banget soalnya, seriusan. Soalnya di otak nih banyak banget Mas sebenarnya cerita komik, tapi ya nggak mungkin semua. Yang apa-apa jadi Stanley aja kan. Jadi Stanley. Oh iya benar ya. Producer, writer, kreator. Udah lah. Betul. Thank you guys. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Asik. Bisa jadi sama beliau lagi. Part 2. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you. Sehat-sehat. Silakan Mas. Mau Mas? Kalau mau bungkus juga Tupperware kita ada. Ini udah ada bungkusnya, nggak perlu di-Tupperware-in. Oh jadi mau semuanya? Boleh. Boleh. Nggak mau bilang semuanya. gitu. Iya. Cuma bilang ini udah ada bungkusnya. Oh iya benar. Yang bilang semuanya kan ada. Tapi ini enak ya tadi? Enak. Gila kan ya?